Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emielda Ayu Dewi Khairunisa dari jurusan Pendidikan Agama Islam, kelas PAIK. Di sini menerangkan sedikit tentang teori Sigmund Freud. Freud ini memiliki konsep alam sadar dan alam tidak sadar. Alam sadar ini juga dibagi lagi menjadi dua, yaitu alam bawah sadar dan alam tidak sadar. Semua hal yang kita temui dalam realita itu namanya kita berinteraksi dengan alam bawah sadar. Sedangkan kalau kita ada nuansa kecemasan atau misalnya rasa kita memiliki rasa tidak nyaman, kita tidak suka, gitu tuh bisa langsung masuk ke alam tidak sadar. Nah, seperti itu. Bawah sadar ini masih tingkat kehidupan mental. Freud juga masih memiliki konsep, yaitu wilayah pikiran yang namanya id, ego, dan superego. Ketiga itu menyebar ke dalam alam sadar, tidak sadar, dan bawah sadar. Kalau id itu biasanya adanya di alam tidak sadar, tapi kalau ego memang menghadapi realita itu membantu manusia menyelesaikan permasalahan. Jadi ego itu masuk ke dalam alam sadar. Beda lagi dengan superego. Superego ini bisa dibilang masuk ke dalam di antara tiga wilayah itu, yaitu di alam sadar, alam bawah sadar, dan masuk pula di alam tidak sadar. Seperti itu. Oke, yang paling terkenal sebenarnya itu alam tidak sadar dan alam sadar. Itu manusia itu pasti rasa ingin tahunya itu tinggi, jadi itu pasti pengen mengerti apa sih itu, apa sih ego itu, dan apa pula superego. Itu segala sesuatu yang bergejolak dalam diri manusia, kayak rasa ingin makan, kemudian rasa ingin adanya seksual seperti itu, terus ada juga agresivitas, itu juga adanya di sadar. Seringkali kita itu tidak menyadari keberadaan si id tersebut. Nah, sedangkan ego itu apa sih? Ego adalah menghadapi realita yang berfungsi menengahi si id dari yang mendorong, dan si superego sendiri itu juga menekan dari atas. Kalau superego sendiri itu hal-hal yang terkait dengan norma, dengan budaya, nilai, seperti itu. Jadi terus apa lagi ya? Ada lagi contohnya seperti agama, bisa juga nilai benar atau salah. Kemudian sikapnya itu bisa juga menghukum kita. Jadi manusia itu mendapat dorongan dari id dan juga mendapat tekanan dari superego.
maka si ego inilah yang akan menjembatani dua hal ini. Untuk dorongan yang dilakukan oleh itu sendiri itu seperti agresi, terus seksual, yang agresi itu memiliki rasa ingin menyerang seorang. Kemudian untuk seksualnya itu ingin berhubungan dengan hal-hal yang menghasilkan kenikmatan, seperti contohnya itu menikmati makanan dan lain-lain ya, yang bisa dinikmati lah intinya. Dari friend ini, kalau ego itu ego yang menengahi dari permasalahan manusia tersebut. Namun kalau tidak siap, manusia itu tidak siap, maka akan muncullah kecemasan. Maka si ego ini yang bersikap harus bagaimana sih, ego lah yang berpikir bagaimana cara menyelesaikannya agar semua masalah ini tuh terselesaikan. Dan muncullah mekanisme untuk menghandle kecemasan yang terjadi akibat dari si it dan super ego tersebut. Mungkin itu yang menurut saya teori tentang Sigmund Freud. Semoga membantu dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.